Ya, shalom saudara-saudara. Ini ada kesempatan sedikit saya mau live. Semalam itu saya lagi nyantai-nyantai, saya buka-buka TikTok, lalu saya lihat satu video. Saya nggak tahu itu video orang yang ngomong tuh siapa itu, tapi kelihatannya dia adalah seorang mualaf perempuan, ya. Lalu saya dengar apa yang dia ngomong, ya, dan saya rasa lucu bahwa orang ini sebenarnya dia mengaku bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang, tidak punya pengertian tentang kekristenan, tapi pada waktu dia ngomong, dia merasa seolah-olah dia tahu tentang kekristenan, ya. Nah, jadi saya mau menanggapi dia. Nggak panjang ya, karena video TikTok kan cuma pendek saja. Jadi saya mau kita lihat dulu video yang saya maksudkan itu ya. Mungkin kalau nanti saudara tahu siapa namanya, saudara bisa info ke saya ya. Itu siapa sebenarnya mualaf itu ya. Ya, ini ya. Itu tidak pernah diajarkan ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab, itu tidak pernah diajarkan di Alkitab, dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Yesus dan Alkitab. Gitu. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk berlipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa doa Bapa Kami pun Yesus katakan doa Bapa Kami kok, gitu kan? Nggak melalui tidak dalam namanya atau berdoa kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoa kepadaku, gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya saya pahami gitu ya. Dan di situ saya menyadari bahwa saya bisa saja duduk di gereja ini dengan tenang. Waktu itu, ya pasti ada pergumulan yang namanya orang mau masuk, mau beralih, sudah beralih, itu pemikiran ya, pemahaman sudah beralih. Saya berpikir, saya bisa saja duduk di sini di gereja dengan tenang, pura-pura diem, nggak usah ikut nyanyi, nggak beriman. Yang penting semua senang, semua tenang. Tapi saya lihat ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya nggak bisa begini terus. Bahwa saya harus menyatakan iman saya. Gitu. Jadi ya udah, saya makin yakin bahwa saya harus melangkah. Jika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan, Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, dia memang. Jadi ya karena dia utusan Allah ya sudah. Untuk apa gitu? Untuk apa saya menyembah? Itu saya sedih sekali waktu bulan Januari, Februari. Saya pikir ya Allah, saya nyembah siapa ya? Saya nyembah apa ya selama ini gitu? Waktu itu umur saya hampir 40 tahun ya. Saya pikir hampir selama 40 tahun saya menyembah apa ya, gitu. Nah kemudian pada suatu hari saya nggak kuat lagi. Waktu itu kami berdiskusi dengan teman saya, itu saya berdiskusi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu seperti apa sih sebenarnya di Alkitab? Itu bahwa di Alkitab itu nggak ada disuruh memuji menyembah Yesus gitu, nggak ada. Nah puji-pujian yang sebenarnya itu seperti apa? Gitu. Sudah, tapi bikin sedih gitu. Ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab. Ya itu dia mualaf perempuan ini ya. Saya sekarang mau menanggapi dia aja secara singkat. Saya mau putarkan kembali video dia, omongan dia, lalu saya kasih komentar ya. Oke, kita lihat kembali video dia.
Ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab. Gitu. Ya, perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab. Dan terus yang mengatakan bahwa itu diajarkan di Alkitab itu apa? Siapa? Ya, memang nggak ada perintah kita merayakan Natal. Tapi pertanyaannya adalah bahwa apakah kita hanya boleh melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam Alkitab? Atau bahkan kalau kita bandingkan diperintahkan di dalam Al-Quran. Ingat bahwa prinsipnya adalah kalau apa yang Alkitab perintahkan atau Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Tidak lakukan itu dosa. Kalau apa yang Alkitab atau Tuhan larang, kita jangan lakukan. Kalau lakukan, itu dosa. Tapi ada hal yang Alkitab tidak perintahkan, tapi Alkitab juga tidak larang. Yang Allah atau Tuhan tidak perintahkan, Tuhan tidak larang. Nah kalau dibilang bahwa ya di Alkitab nggak ada perintah untuk merayakan Natal, saya tanya balik, ada nggak larangan merayakan Natal? Di Alkitab juga nggak ada perintah kita bikin perayaan ulang tahun, pesta ulang tahun. Tapi pesta ulang tahun bisa dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Kalau memang tidak ada larangan, mengapa kita tidak boleh bersukacita di dalam sebuah perayaan dan perayaan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia? Saya nggak tahu ini mualaf perempuan ini siapa, tapi itu kan di TikTok tadi ya. Entah itu akun dia atau akun orang lain, pokoknya di TikTok ya. Minimal dia syuting kan. Sekarang saya nanya, apakah di Al-Qur'annya itu ada perintah untuk main TikTok? Main Facebook, main YouTube? Ada nggak? Apakah Allah mau itu pernah perintahkan supaya bikin video? Nah, ini kan menghantam kembali kepalanya dia sendiri kan. Ini namanya standar ganda. Ya, itu saya nih sering lihat videonya Cokro TV, Ade Armando. Kemarin saya lihat video dia yang ya lagi dia bahas soal masalah sholat. Dia bilang bahwa di dalam Al-Quran pun itu tidak ada perintah untuk sholat 5 waktu. Dan itu dibenarkan oleh sejumlah ahli. Memang betul tidak ada. Saya juga baru tahu, oh ternyata tidak ada ya. Nah pertanyaannya saya balik kalau begitu. Nah kalau di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu, kenapa lu sholat 5 waktu? Tentu kalau pakai otak dengan baik, ya memang Al-Quran tidak perintahkan sholat 5 waktu. Tapi kan Al-Quran juga nggak larang. Jadi kamu mau sholat berapa kali terserahlah. Yang penting demi kebaikan. Tapi kalau mau menuntut, harus ada dulu baru dilakukan. Ya sama seperti dibilang, wah ini banyak Kristen ini kan sering melakukan hal yang tidak diperintahkan Yesus. Ya kalian juga kan? Oh, enggak, Al-Quran, Allah nggak pernah perintah sholat 5 waktu, kok sholat 5 waktu? Nah inilah ya, ini namanya falatsi, kesesatan berpikir.